Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah pada hari ini Kamis 16 Desember 2021 dengan judul pembahasan Kristus datang dengan kuasa dan kemuliaan besar. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Matius 25 ayat 31. Firman Tuhan berkata, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, tidak ada bahasa manusia yang dapat menggambarkan pemandangan kedatangan Anak Manusia yang kedua kali di atas awan-awan. Dia akan datang dengan jubah terang yang telah dipakainya sejak zaman kekekalan. Malaikat-malaikat akan menyertai Dia. 10.000 kali 10.000 akan mengawal Dia dalam perjalanannya. Bunyi terompet akan kedengaran, memanggil orang mati yang tidur dalam kubur. Suara Kristus akan menembus kubur itu dan menembus telinga orang-orang mati itu, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan keluar dan bangkit. Kristus datang dengan kuasa dan kemuliaan besar. Ia datang dengan kemuliaannya sendiri dan dengan kemuliaan Bapa. Dan malaikat-malaikat yang suci akan menyertai Dia dalam perjalanannya. Sementara seluruh dunia terbenam dalam kegelapan, akan ada terang dalam setiap tempat kediaman orang-orang saleh. Mereka akan menangkap terang yang pertama dari kedatangannya yang kedua kali itu. Terang yang tidak tercemar akan bersinar dari kemuliaannya. Dan Kristus penebus itu akan dikagumi oleh semua orang yang telah melayaninya. Sementara orang-orang jahat itu lari, pengikut-pengikut Kristus akan bersukaria di dalam hadiratnya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Dia akan disertai oleh segala penghuni sorga, dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Hanya hingga kedatangan Kristus secara pribadilah yang dapat membuat umatnya menerima kerajaan itu. Manusia dalam keadaannya yang sekarang ini fana dapat hancur, tetapi kerajaan Allah itu tidak akan hancur kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, manusia yang dalam keadaannya sekarang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi apabila Yesus datang, Dia menganugerahi keadaan baka kepada umatnya, kemudian memanggil mereka untuk mewarisi kerajaan itu yang sampai saat ini mereka hanyalah pewaris. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Kami boleh melihat bahwa Kristus akan datang dengan kemuliaan yang besar. Tolonglah kami Bapa, agar ketika Engkau datang, karunia keselamatan kami boleh miliki, dan kami boleh melihat akan satu jaminan yang besar bagi semua umat-umat tebusan, hidup kekal dalam kerajaan sorga. Dan kami boleh menikmati akan reuni bersama dengan umat-umat tebusan untuk mewarisi kerajaan itu. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Penjagaan perlindungan sorga kiranya menjadi bagian kami. Tuhan kiranya berkati setiap usaha pekerjaan, mata pencarian dari umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam pergumulan, dalam tantangan kehidupan, Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, perlindungan-Mu selalu menjadi bagian kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami dalam nama Yesus. Amin.
Pertemuan kita saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.